Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandy Fareradi Gunawan, NIM 2201011102, mahasiswa Prodi Sistem Informasi Universitas Duta Bangsa Surakarta. Akan menyampaikan tugas mata kuliah Arsitektur Perusahaan, dosen pengampu Ibu Sundari SIMM. Tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah tersebut. Terima kasih. Langsung saja ke materi. Arsitektur perusahaan Agave Coffee. Nama usaha Agave Coffee adalah nama usaha dan brand yang saya gunakan di bidang kafe. Saya membuat usaha ini di bidang kuliner yang menyajikan berbagai jenis menu minuman antara lain coffee creation, soda squash, dan coklat series. Sedangkan menu makanan sebagai berikut ini: main course, snack, dan rice bowl. Tujuan yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua, mendapatkan profit yang optimal. Yang ketiga, menyalurkan hobi. Visi dan misi. Visi, menjadikan Agave Coffee sebagai tempat hangout anak muda dan tempat bersantai keluarga. Misi yang pertama, menjadikan pelanggan sebagai prioritas. Yang kedua, memberi pelayanan yang baik. Yang ketiga, menyediakan minum dan makanan yang berkualitas. Yang keempat, menyediakan tempat yang nyaman dan bersih. Logo usaha. Logo ini menggambarkan tempat yang cocok untuk ngopi. Pelanggan. Yang pertama, bisnis saya menargetkan pasar geografi di daerah Sukoharjo dengan fokus utama pada wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Kedua, bisnis saya ditujukan kepada pria dan wanita, baik pelajar, mahasiswa, atau pekerja yang suka ngopi atau nongkrong. Ketiga, segmentasi psikografis bisnis saya mengincar masyarakat kelas menengah ke bawah. Produk yang saya jual belikan ke publik adalah minuman coffee creation, soda squash, dan coklat series. Sedangkan makanan sebagai berikut ini: main course, snack, dan rice bowl. Pemasaran. Yang pertama, strategi pemasaran yang saya lakukan yaitu person to person maupun online. Yang kedua, strategi online dengan membuat situs web dan memanfaatkan media sosial. Yang ketiga, branding dengan identitas visual. Yang keempat, melakukan promosi khusus, misalnya memberikan diskon ke pelanggan. SDM. Yang pertama, pendiri, bertanggung jawab atas manajemen umum, strategi pemasaran, dan pemasaran. Yang kedua, staf produksi, mempekerjakan 10 orang untuk menjadi barista, koki, pelayan, kasir, dan kebersihan yang ahli dalam bidangnya. Yang ketiga, staf pendukung, memperkerjakan staf administrasi untuk mengelola keuangan dan investasi usaha. Perkiraan perhitungan penjualan. Menu minuman, coffee creation, black coffee 12.000, cappuccino 16.000, cafe latte 16.000, mochaccino 16.000, avocado 15.000. Soda squash, lemon squash 12.000, lettuce squash 12.000, green goblin 14.000, blue kutung 14.000, orange berry 14.000, coklat series, coklat original 13.000, coklat vanilla 13.000, coklat hazelnut 13.000, coklat karamel 13.000, coklat mocha 13.000. Harga rata-rata minuman 14.000, rata-rata pengunjung per hari 70, per bulan 2.100, per tahun 25.200. Perkiraan rata-rata penjualan per hari 980.000, per bulan 29.400.000, per tahun 352.800.000. Perkiraan perhitungan penjualan menu makanan: main course, beef burger 20.000, nasi telur 10.000, mie goreng atau rebus 13.000, ayam bakar 28.000, nasi goreng 18.000, snack french fries 10.000, mix platter 15.000, roti bakar 12.000, sosis 10.000, nugget 9.000, rice bowl ayam 14.000, rice bowl ikan dori 17.000, rice bowl cumi 18.000, rice bowl daging sapi 18.000, rice bowl udang 20.000. Harga rata-rata makanan 17.000, rata-rata pengunjung per hari 70, per bulan 2.100, per tahun 25.200. Perkiraan rata-rata penjualan
per hari 1.190.000, per bulan 35.700.000, per tahun 428.400.000. Analisis keuangan. Perkiraan perhitungan penjualan. Harga rata-rata pesanan 31.000, rata-rata pengunjung per hari 70, per bulan 2.100, per tahun 25.200. Perkiraan rata-rata penjualan per hari 2.170.000, per bulan 65.100.000, per tahun 781.200.000. Beban pokok. Biaya bahan baku sehari 500.000, 1 bulan 15 juta, 1 tahun 180 juta. Gaji karyawan, manajer operasional 1 bulan 2 juta, barista 2 orang 1 hari 1 juta, 1 bulan 2 juta. Dapur 2 orang sehari 1 juta, sebulan 2 juta. Pelayan 2 orang sehari 1 juta, per bulan 2 juta. Kasir 2 orang sehari 1 juta, per bulan 2 juta. Kebersihan 2 orang sehari 500.000, bulan 1 juta. Total gaji per bulan 11 juta, per tahun 132 juta. Beban umum, biaya umum, biaya sewa tempat per tahun 40 juta, biaya listrik per bulan 750.000, per tahun 9 juta, biaya air per bulan 350.000, per tahun 4.200.000, BV per bulan 500.000, per tahun 6 juta. Perlengkapan kafe, meja, kursi, dan lain-lain per tahun 15 juta. Perlengkapan dapur, gelas, piring, dan lain-lain 10 juta per tahun. Biaya promosi per tahun 2 juta. Biaya lain-lain ATK per bulan 100.000. Biaya tak terduga 100.000, 200.000. Total 86.500.000. Perhitungan laba. Perkiraan penjualan per tahun 781.200.000. Beban pokok penjualan 312 juta. Laba kotor 469.200.000. Biaya yang dikeluarkan 86.500.000. Laba bersih 382.700.000. Rencana keuangan, kebutuhan dana. Pembuatan website 3.500.000, pembuatan member card 1 juta, perekrutan karyawan 30 juta, sewa kedai cabang baru 50 juta, biaya aset kedai cabang baru 10 juta, total 94.500.000. Proyeksi laba. Berdasarkan perhitungan laba sebelumnya, laba yang dihasilkan adalah 382.700.000. Berikut ini merupakan proyeksi laba untuk 5 tahun ke depan dengan asumsi yang terjadi peningkatan dari segi laba dan intensitas penjualan sebesar 10%. Perhitungan tahun 2023 382.700.000, 2024 420.970.000, 2025 463.067.000, 2026 509.373.700 rupiah, 2027 560.311.070 rupiah, 2028 616.342.177 rupiah. Bisnis lain dan teknologi modern. Bisnis lain, supplier kopi dan bekerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pengantaran makanan ke konsumen. Teknologi modern yang pertama, sudah menggunakan web dan media sosial untuk promosi. Kedua, aplikasi pemesanan online. Ketiga, sistem POS untuk membantu dalam pengelolaan penjualan dan stok barang.
Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.